Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro ya. Dimana kali ini market cap udah di area 3,14 triliun dolar bro. Untuk Fahrenheit Index sih sebenarnya masih dalam kondisi netral, belum masuk dalam kategori extreme greed juga bro ya. Dan kalau kita lihat saat video ini dibuat bro, harga Bitcoin udah menyentuh di area 100 ribuan. Price target kita kena gitu kan, tinggal ke area 103 ribu or 109 ribuan ya. Semoga saja teman-teman ya saat kalian melihat video ini harganya udah cenderung di atas 103 ribuan gitu kan. Mantap jiwa. Semoga nggak dropping kembali ke bawah ya. Cuman ya ada juga bro ya, resiko Bitcoin untuk mengalami koreksi sedikit itu ada. Oke, di sini kalau kita lihat untuk Ethereum udah di area 2000 US dollar bro. Kenaikan yang cukup signifikan ya buat teman-teman semua yang udah mulai running profit, silakan taking profit bro. Yang masih dalam kondisi sangkut harap bersabar ya. Semoga lekas kejemput dalam waktu dekatnya. Amin. Mantap. Nah, kali ini bro, sesuai dengan requestan daripada teman-teman semua ya, Bang tolong bahasin Mocoin. Gimana price predictionnya sampai di harga berapa gitu kan ya. Apakah akan mengalami bullish moment? Oke ya. Semoga meme session terjadi lagi gitu kan. Oke, kalau meme session terjadi lagi, akankah Mocoin ini akan menjadi the nextnya Pepcoin atau akan menjadi the nextnya Shiba Inu atau akan menjadi the nextnya token-token berbasis kucing? Kita akan bahas. Nah kali ini bro, sebelum kita lanjut kita lihat dulu untuk Bitcoin dominance market cap-nya ya bro ya. Dimana kita melihat nih ya, Bitcoin dominance itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Makanya kita bisa melihat tuh ya, altcoin itu mengalami kenaikan juga ya. Di tengah Bitcoin dominance ini yang turun, price-nya Bitcoin naik, altcoin naik. Kenapa bisa seperti itu altcoin bisa naik? Ya karena perputaran uang itu udah mencar ke altcoin ketika Bitcoin dominance ini ada penurunan. Makanya di sini bro ya, harapan saya Bitcoin dominance itu segera junam sampai Palung Maria. Karena apa? Perputaran uang akan lari ke altcoin, bukan hanya ke Bitcoin gitu bro ya. Tapi selama Bitcoin dominance ini masih tinggi bro, ya kita akan melihat lah ya, perputaran uang masih mendominasi terhadap Bitcoin. Keluar masuknya hanya di Bitcoin ya. Mungkin ada beberapa persen ke altcoin, cuman rasanya kan kurang nendang gitu ya bro ya. Jadi ya inilah ya, Bitcoin dominance turun, kita melihat ya kan altcoin mengalami pumping juga, walaupun mungkin dari sebagian teman-teman masih ada yang sangkut, tapi harap bersabar bro ya. Kuncinya kita sabar terlebih dahulu ya, sabar untuk bermain dalam sektor kripto itu sabar, itu kunci yang harus kita miliki juga selain dari mental ya kan, selain dari Dior ya itu tadi bro, sabar harus di jaga gitu ya. Oke. Nah, untuk Mocoin sendiri bro ya, untuk Mocoin sendiri dia masih ada 5 0 di belakang koma ya. Semoga saja di tahun ini ya, syukur-syukur di kuartal kedua inilah ya, dia bisa kill 1 0 lagi bro, bisa kill 1 0 ya. Tentunya 4 0 di belakang koma, syukur-syukur menyentuh di area Rp1 gitu kan. Mantap. Nah, jadi kalau kita lihat bro ya, untuk si Mocoin ini ya mengalami kenaikan dalam satu hari ini sekitar 46,32%-an. Mantap ya, yang udah mulai running profit nih silakan di taking profit. Nah, serta kalau kita lihat bro ya, untuk volumenya di sini meningkat sangat drastis sekitar 212% bro ya. Untuk volumenya market cap masih di bawah atau di under 1 miliar lah ya. Tepatnya di area 399,57 miliar. Juta bro ya. Bukan miliar. Kalau dia mungkin di area 1 bilionan bro ya, harganya udah mantap jiwa juga ya. Dia berbasis Ethereum ya. Ketika Ethereum itu nanti mengalami kenaikan ya, atau membuat all time high, maka token-token ekosistem Ethereum ini juga pasti akan mengalami kenaikan harga, termasuk daripada Mocoin ini bro ya. Sorry bro, sebenarnya untuk Mocoin ini udah apa ya, bisa dikatakan multi chain gitu. Jadi dia ada beberapa blockchain termasuk Ethereum, Base, Solana, BNB ya teman-teman ya. Dia udah banyak chainnya. Oke ya. Terus kalau kita lihat bro di sini ya, coba kita masuk ke mana? Etherscan aja ya bro ya. Kita lihat ke Etherscan di sini untuk Mocoin sendiri ya. Untuk melihat data historicalnya daripada si Mocoin, sebelum kita lanjut nih untuk melihat daripada real chart si Mocoin itu ya bro ya. Nah, coba kita cek ya untuk maksimal supply daripada Mocoin sendiri di sini kan ada sekitar berapa ini ya?
Sekitar 390 triliun ya bro ya, holdernya sekitar 52 ribuan bro ya. Kalau kita lihat di sini ya untuk datanya sih cukup rame ya, cukup rame bro, cukup rame di jaringan Ethereum. Kalau kita lihat dari segi holdernya di sini bro ya, tentunya di sini Dead Wallet menduduki peringkat kedua bro. Jadi mekanisme deflasi ada, jadi prospek untuk mock coin mungkin ada ya untuk kill 10 dalam waktu dekatnya. Semoga saja bro ya, semoga saja. Nah, untuk real chart daripada mock coin sendiri bro, setelah dia menyentuh area demandnya ya, demand zone-nya bro, dia langsung naik. Ini area pertahanan terakhir daripada mock coin ya bro ya. Kita bisa melihat di sinilah ya. Oke, ini adalah area pertahanan terakhir ya daripada si mock coin. Nah, ini ya bro ya, yang udah kita garis ini. Oke, ini adalah area pertahanan di mana saat mock coin menyentuh area ini dia langsung mantul ke atas. Nah, pemantulan daripada mock coin sendiri bro, kalau kita gambarkan di sini ya, mungkin price target berikutnya bro. Oh, bentar ya. Kita tarik dulu di sini, ambil swing high-nya ya. Kita turunkan sampai di swing low-nya. Oke, jadi mungkin ya price target untuk saat ini kan dia mencoba gitu kan menjebol di area 0,23. Nah, area 0,23 ini ketika terjebol bro ya, maka dia akan mencoba ya untuk menjebol pula di area sini bro. Nah, ini. Oke, area kepala 3 ini adalah target berikutnya daripada si mock coin ya. Terus di sini bro, kalau kita lihat juga berikutnya di area mana? Di area golden ratio-nya antara 0,5 sama 0,6 ya, yaitu berada di kisaran harga sini. Cuman sebelum kita beri tanda bro, yang perlu kita ketahui adalah penurunan daripada mock coin beberapa waktu yang lalu ya, dari all time high-nya ini ya, higher high-nya ini itu terjadi karena ada pola head and shoulders ya, dimana bahu sebelah kanan dan sebelah kiri teman-teman ya, dan di sini adalah area yaitu area neckline-nya ya bro ya di sini. Nah, makanya di sini dia langsung mengalami junam sampai palung Maria ya. Untung ada area dimension ya yang menahan daripada si mock ya kan. Kalau nggak ada area dimension tersebut mungkin udah sampai palung Maria nih si mock. Oke ya. Jadi price target berikutnya adalah di mana dia kalau mampu ngejebol di ranah 0,23 bro, maka di dia akan terjadi sedikit retrace ya. Sedikit retrace. Contohnya kan seperti ini bro. Bentar ya. Semoga saja ini nanti bisa hype kayak si PP Coin ya bro ya. Nah, jadi kan dia seperti ini nih ya. Di sini ada pola continuation ya, habis itu dia langsung mengalami kenaikan bro ya, kenaikan. Ya syukur-syukur dia nyentuh di area 0,23an ini bro ya. Mungkin akan membuat area continuation kembali seperti ini bro ya, sampai mana? Mungkin sampai sini bisa ya sebelum dia meneruskan kenaikan jauh lebih signifikan lagi. Nah, jadi kita memiliki prospek untuk mock coin ini mungkin akan terjadi sedikit retrace bro ya, ketika dia mengalami kenaikan sorry ya. Akan terjadi sedikit retrace di sini bro. Nah, bentar ya. Oke, nah mungkin akan terjadi retrace di area ini. Kalaupun si mock coin ini mau meneruskan kenaikan, pasti akan terjadi sedikit retrace sebelum dia nyentuh sampai kenaikan yang jauh lebih signifikan lagi next target di area kepala ini ya bro ya, di area 16-an ini ya bro ya. Terus target berikutnya itu adalah di area golden ratio. Nah, golden ratio ini terletak di area sini bro ya. Nah, di area sini ini adalah golden ratio antara 0,5 sama di area 0,618. Itu adalah target berikutnya, yaitu di kisaran harga 2136 ya. Cuman kalau kalian ingin masuk, Bang saya mau masuk saat ini nih, gimana bisa nggak? Ya sebenarnya ini udah ngaceng lumayan ya bro ya, udah mau menyentuh di area 0,23an. Tapi kalau kalian ingin masuk ya monggo bro ya. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik tunggu retrace-nya. Retrace-nya sampai mana? Mungkin bisa sampai di kisaran harga sini bro ya, di kepala 7599 mungkin bisa sampai di situ sebelum dia meneruskan kenaikannya lagi bro ya. Karena gini, kalau kita lihat bersama-sama di sini ya rata-rata altcoin memang mengalami pumping bro ya. Cuman untuk mock ini ya semoga saja dalam waktu dekatnya ya si mock ini bisa mengalami price yang cukup signifikan. Amin ya, semoga saja mock ini bisa membuat all time high barunya. Syukur-syukur bisa ke area Rp1 ya. Jadi di sini ada beberapa area lah ya yang bisa buat acuan untuk entry atau acuan buat ngejual juga, karena rata-rata bro setelah dia menyentuh
waktu di area Fibonacci ini bro ya, maka dia akan terjadi sedikit retrace ya, atau membuat pola continuation untuk meneruskan kenaikannya. Semoga saja ya bro ya. Jadi di sini kemungkinan besar setelah dia menyentuh di area 0,236 akan ada sedikit retrace ya. Kalau nggak terlihat dalam time frame daily, kalian bisa turunkan ke time frame 4 jam, pasti akan ada sedikit retrace. Coba kita turunkan ke 4 jam, apakah udah ada gitu kan. Nah, di sini malah ada zona area rally base rally ya dari time frame 4 jamnya. Kalau kita lihat dari 1 jamnya, nah di sini belum ya bro, belum kelihatan juga sih. Nanti pasti dia akan ada yang membuat pola continuation untuk mengalami press koreksi sedikit, habis itu dia meneruskan kenaikannya. Jadi buat teman-teman semua holder Mokoin tetap semangat lah ya. Semoga harga daripada Mokoin ini bisa benar-benar ke area 1 rupiah. Tetap disclaimer ya tentunya, dan